Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Dr. Syafi. Sahabat, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran semua urusannya, sahabat. Dr. Syafi pagi kali ini menyampaikan permasalahan yang beberapa waktu ini banyak dipertanyakan oleh petugas kesehatan, oleh peternak, terutama banyaknya kasus-kasus yang muncul pada kambing, sahabat, kambing ataupun domba. Sahabat, di beberapa pertanyaan ada masukan, ada pertanyaan dari beberapa kolega terkait kematian kambing di kampung saya, di kabupaten tempat saya tinggal, kemudian beberapa tempat di Sumatera atau di Jawa Barat juga seperti itu, ada di Purworejo, kemudian di Bogor, di Jambi atau di Lampung sendiri. Kasusnya cukup banyak, terjadi kematian kambing yang sampai saat ini belum ketemu jawabannya apa. Nah, sahabat, saya mencoba untuk mengulas permasalahan ini, sahabat. Sahabat, di beberapa bulan lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, di Purworejo sendiri hawanya cukup dingin menjelang musim hujan. Kemudian kambing-kambing terutama cempe ini banyak mengalami kedinginan. Kemudian ada yang sehari 2 hari disertai gejala tidak mau makan, kemudian tiba-tiba sakit mati seperti itu. Di tempat saya juga seperti itu. Kemudian ada di Bogor juga seperti itu juga, kambing-kambing yang dipelihara intensif dengan pakan konsentrat, tiba-tiba dia mengalami nafsu makan turun, kemudian duduk merasa kesakitan di bagian perut, kemudian ada yang sempoyongan sampai terjadi kejang seperti itu. Dan itu juga ditemukan di Lampung, di Pesawaran, kemudian ada juga di Jambi, sahabat. Nah, apa permasalahannya? Nah, saya mencoba untuk membuat sebuah analisa di mana ini harus kita benar-benar temukan, karena jangan sampai penyakit ini terjadi setiap tahun seperti itu, sahabat. Nah, analisa yang saya dapatkan dari beberapa referensi dan dari beberapa pengalaman, salah satunya mengarah ke enterotoksemia, sahabat. Apa itu enterotoksemia? Penyakit ini yang juga disebut dengan pulpy kidney disease, ya, yaitu terjadi gejala-gejala tadi, keadaan kondisi sehat, kemudian tiba-tiba tidak mau makan, kemudian dia berbaring, kesakitan, merasa sakit di perut, kadang disertai dengan diare ataupun kotorannya yang bercampur dengan lendir, ya sahabat. Nah, ini yang harus kita coba waspadai. Enterotoksemia ini disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam tubuh sendiri, yaitu Clostridium perfringens tipe C dan tipe D, yang mana dia merupakan bakteri komensal atau oportunis, ya. Ketika memang dalam kondisi-kondisi tertentu ada infeksi lainnya, perubahan pakan, ini dia menjadi patogen. Nah, masalahnya apa saja faktor predileksinya? Satu adalah konsumsi karbohidrat cukup tinggi atau konsumsi konsentrat cukup tinggi, sehingga dia menyebabkan pH dari derajat keasaman dari saluran pencernaan ini menjadi turun. Nah, ini yang membuat dia kemudian aktif kembali. Yang kedua adalah salah satunya faktor kecacingan. Nah, faktor kecacingan ini ketika memang cukup banyak cacing menimbulkan kerusakan-kerusakan di usus, ini menyebabkan dia menjadi patogen. Yang ketiga, koksidiosis. Koksidiosis sudah pasti. Di ayam kita kenal necrotic enteritis, sama disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe C. Nah, di kambing atau domba pun sama. Clostridium perfringens tipe C, tipe D ini membuat hemorrhagic enteritis, kan seperti itu. Jadi enteritis yang berdarah seperti itu. Nah, sahabat, selain tadi faktornya adalah faktor stres karena dingin. Faktor stres karena dingin akan menurunkan daya tahan tubuh, ya, seperti kita ingat, ketika daya tahan tubuh turun, bakteri-bakteri yang sifatnya komensal, yang oportunistik, dia akan menjadi patogen dan dia akan memperbanyak diri
menyebabkan menghasilkan produk-produk toksin. Kalau di tipe C, yang Clostridium perfringens tipe C ada aflatoksin. Kemudian yang di tipe tipe D ini ada epsilon toksin. Nah, bagaimana selengkapnya kita ikuti. Sahabat, ini kambing Jawa Randu kiriman dari Jambi, sahabat. Gejalanya seperti ini, dia lebih banyak duduk, sebenarnya dia menahan sakit di bagian perut. Kemudian dia mau berdiri susah, kemudian selalu sebenarnya nafsu makannya ada, tetapi ketika dia merasakan sakit di bagian perut seperti itu, nah dia perlu dibangunkan untuk bisa makan. Kita lihat ada kekakuan, ada kekejangan di kaki-kakinya gitu. Dia untuk mendapatkan makan harus seperti itu. Dan sebenarnya kambing ini menahan rasa sakit yang luar biasa. Ini sudah ada 4 ekor yang mati dari populasi tersebut dengan gejala sama. Nah, ini gejala pada si cempenya seperti ini, tidak mau makan, kemudian sudah terlihat sangat sakit. Ketika dibuka, isinya di dalamnya seperti ini. Nah, ini salah satu juga yang saya dapatkan dari kiriman rekan kami. Kambing terlihat di CCTV seperti ini, menahan sakit seperti itu di bagian perut, kemudian dia mengalami sakit yang luar biasa, berdiri, kemudian tremor, ada sedikit tremor, gemetar, kemudian didorong-dorong sama temennya. Akhirnya dalam populasi ini harusnya sudah langsung dipisahkan untuk mendapatkan perhatian. Itu kita lihat kondisinya seperti itu ya sahabat. Kemudian dia jatuh. Nah, setelah jatuh seperti ini, dia berusaha untuk bangun tapi tenaganya habis, dan kemudian lama-lama kambing ini menjadi mati, sahabat. Nah, kemudian tim yang ada di lapangan melakukan nekropsi. Hasilnya terlihat bahwa terjadi perlekatan atau adhesi si hati ke dalam rongga torak. Nah, kemudian hatinya ini membesar dan juga dia mengalami kerapuhan, sahabat. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi lain juga sama, kadang terlihat adanya cairan dari perut. Nah, ini paru-parunya juga sebagian mengalami perubahan. Kemudian ini kiriman dari teman juga yang ada di Lampung. Ini di Lampung pada kambing Etawa. Kemudian ini ada kematian pada cempe juga. Nah, setelah dibuka hasil seperti itu, dalamannya mengalami adhesi. Terus kita lihat ususnya membesar, warnanya kemerahan, hemoragik. Kemudian di paru dan hatinya juga mengalami pembesaran, rapuh. Ini di paru-parunya. Kemudian ada di hatinya sebagian menunjukkan gejala seperti ini, sahabat. Nah, sahabat semuanya, kita telah menyaksikan tadi beberapa video, beberapa gambar terkait dengan enterotoksemia ini, sahabat. Enterotoksemia, kalau memang ini benar-benar enterotoksemia, kita harus hati-hati supaya menjaga kondisi-kondisinya, mendeteksi lebih awal. Penanganannya cukup rumit karena ketika memang Clostridium perfringens ini sudah menghasilkan toksin menjadi neurotoksin yang sudah ke arah otak, atau menjadi enterotoksin yang masuk ke saluran pencernaan dan bisa ke seluruh tubuh, ini yang harus kita hati-hati. Maka mungkin kita harus lakukan pencegahan supaya tidak muncul gejala-gejala ini, tidak muncul Clostridium perfringens menjadi patogen, sahabat. Salah satunya tadi, coba kita pastikan populasi kambing di tempat kita bebas dari satu cacing, yang kedua koksidiosis, yang ketiga adalah kita coba hati-hati pada saat perubahan musim. Yang ketika dingin mungkin kita bisa tambahkan dengan perapian supaya menghangatkan, atau diberikan lampu supaya benar-benar hangat, tidak ada stres karena kedinginan. Kemudian kalau memang sudah dia masuk mulai ada gejala, tolong segera berikan penanganan. Nah, antibiotik yang dianggap masih cukup karena Clostridium adalah bakteri gram positif, sehingga kita masih bisa menggunakan penisilin atau bisa menggunakan enrofloxacin ataupun bisa menggunakan antibiotik yang lain. Tapi 2 antibiotik ini yang cukup efektif untuk menanganannya. Nah, kemudian kalau memang sudah mulai gejala itu, bisa dilakukan infus secara
intravena supaya menetralisir dehidrasinya, supaya juga bisa menetralisir derajat keasaman pada saluran pencernakannya. Kemudian penting juga diberikan antitoksin ya, antitoksin. Mungkin bisa kita berikan pengikat-pengikat racun seperti norit atau mungkin arang karbon segala macam yang bisa mengikat kemudian mengeluarkan. Barangkali pelapis usus seperti kaolin pektin juga bisa bermanfaat. Sahabat, salah satu yang penting itu segera kita gejala awal kita tangani, segera berikan antibiotik supaya si Clostridium perfringens ini tidak menghasilkan toksin yang dapat merusak lapisan-lapisan usus, tidak hingga menimbulkan penyakit yang lebih serius. Nah, karena angka kematiannya cukup tinggi kalau sudah si Clostridium perfringens ini sudah menghasilkan toksin, karena dia berakibat hampir ke seluruh organ, kemudian tidak hanya di saluran pencernaan, sehingga ini yang harus tetap kita waspadai. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan sahabat. Ini analisa saya, barangkali sesuai dengan kondisi real yang ada di kandang masing-masing. Nah, ini mohon untuk diberikan perhatian yang khusus. Nah, untuk teman-teman yang peneliti ataupun teman-teman yang di laboratorium, silahkan kita mencoba untuk mendalami kasus ini. Barangkali jangan sampai tahun depan ini kita akan kecolongan seperti ini. Nah, harusnya sudah ada mulai kalau sudah ada prevalensi penyakit, sudah harus ada ditindaklanjuti dengan vaksinasi sebenarnya. Vaksinasi di luar negeri sudah terbiasa untuk Clostridium perfringens tipe C, tipe D, dan juga Clostridium tetanus. Sahabat, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, mudah-mudahan memberikan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.